Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa penyebab hancurnya amal. Kenapa ini perlu kita ketahui? Tentu saja agar amal kita tidak sia-sia. Karena sesungguhnya amal itulah yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu. Kemudian juga jangan sampailah kemudian kita termasuk orang yang muflis atau orang yang bangkrut ketika di hadapan Allah. Setelah sekian banyak kita beramal kebaikan di dunia ini, maka alangkah meruginya kalau kemudian amalan itu hancur, lebur tak bersisa gara-gara perbuatan yang dilakukan. Dalam kesempatan ini ada sebuah perbuatan yang dapat menghancurkan amal, saudara. Ini perlu diketahui oleh kita. Ada sebuah perbuatan yang dapat menghancurkan amal kita, amal ibadah kita, amal soleh kita. Apa itu? Nah, kita lihat di sini, yaitu ghilli wal hasad. Ini perkara yang akan menghancurkan amal kita. Ghilli wal hasad. Ghilli itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan kita pada orang lain. Adapun hasad yaitu dengki. Ya. Iri, dengki, itu hasad. Jadi mengungkit-ungkit setiap kebaikan yang kita berikan pada orang lain dan kemudian hasad. Dua perkara ini adalah penghancur amal, penghancur pahala ibadah yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah. Apabila ghilli wal hasad ini ada pada diri kita, maka itu bisa menghancurkan seluruh pahala amal kebaikan. Apa itu ghilli? Nah, ini perlu kita fal ghillu bikas al hikdu wa huwa samaratul ghadab. Jadi mengungkit-ungkit itu merupakan buahnya dari marah. Wa huwa samaratul ghadab. Mengungkit-ungkit kebaikan kita yang kita lakukan pada orang lain itu diawali karena amarah, karena marah. Biasanya kan begitu. Seseorang melakukan kebaikan pada orang lain pada mulanya, tetapi ketika dia marah pada orang itu, maka kebaikannya akan diungkit-ungkit, akan diingat-ingat kepada orang yang dia benci. Itu namanya mengungkit, itu namanya ghilli, mengundang. Wa mahallu quwwatil ghadabil qalbu. Adapun tempatnya yang sangat kuat kemarahan itu terletak di dalam hati. Biasanya kalau orang sedang marah, sedang benci, itu emosinya luar biasa, hatinya terbakar. Maka dimungkinkan apabila seseorang benci kepada orang lain, maka dia akan mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang itu. Nah, mengungkit kebaikan ini akan menghapuskan seluruh pahala yang pernah dia lakukan. Berhati-hati, saudara.
Seberapa banyak pun kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi kemudian kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain itu dikarenakan kebencian kita, karena kemarahan kita kepada orang itu, maka hilanglah seluruh pahala amal yang kita lakukan. Bukankah ini sebuah perbuatan sia-sia? Bukankah ini perbuatan yang sia-sia? Betul, bos. Iya. Betul, bos ya. Jangan ngantuk, bos. Dengerin, ya, biar pahalanya nggak hancur nanti. Ya, jangan ngantuk, jangan tidur. Ya. Nah itu terletak dalam hati. Makanya berhati-hatilah. Seberapa besar pun kemarahan kita kepada orang lain, seberapa besar pun kebencian kita kepada orang lain, jangan sampai mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya. Kalau tidak ingin hilang pahala itu. Ya. Sebagai manusia kadang-kadang begitu. Mulanya dia baik-baik, mulanya dia berteman, bersahabat, tapi karena persoalan tertentu timbullah kebencian itu. Itulah manusia. Di antara suka dan benci itu tipis, saudara. Benci dan cinta itu tipis. Batasnya tipis sekali. Ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Yang semula bersahabat kental, tapi dengan satu perkara yang kadang-kadang sepele bisa menimbulkan kebencian. Apabila kebencian itu melebar terus dan membakar hatinya, maka dimungkinkan dia kelepasan untuk mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya. Wa ma'nahu ghulyanu damil qalbi bi talabil intiqam. Adapun makna daripada ghadab, ghadab ini adalah kemarahan, yaitu ghulyanu damil qalbi, yaitu bergolaknya, ya, darah di dalam hati. Kemarahan itu adalah bergolaknya darah di dalam qalbu, di dalam hati. Li talabil intiqam, untuk, ya, melakukan pembalasan. Biasanya kalau orang marah kan gitu, dia ingin ngebalas, itu bergolak di dalam dada kita, di dalam hati kita, bergolak panas. Ditambah lagi dengan hembusan setan, bisikan setan, menambahlah kemarahan itu, menambahlah gejolak emosi itu. Ya. Yang pada ujung-ujungnya dengan kemarahan itu dia ingin membalas kepada orang yang kita marahi. Itu seperti itu. Ya, ghadab itu. Ghadab. Bukan kemarahan biasa, ini bukan kemarahan biasa. Bukan kemarahan al-haq, membela kebenaran, bukan. Tapi kemarahan yang diawali dengan kebencian. Kalau orang tua marah sama anak itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Seorang guru marah kepada murid bukan karena benci, tapi karena sayang, karena mendidik. Tapi kalau kemarahan ghadab di sini adalah kemurkaan. Sebuah kemurkaan seperti ibarat murka terhadap musuh. Maka efeknya pasti dia ada kecenderungan ingin membalas perbuatan orang itu kepada yang memarahi tadi. Wa makna al-hikdi, adapun makna hikdi, ya, hikdi ini adalah mengungkit-ungkit, ayyulzima qalbahu istishqalu wa bughdahu, yaitu orang tersebut hatinya, ya, jadi telah di dalam hatinya itu merasa berat hatinya itu karena kebenciannya. Wa yaduma dzalika, maka tetaplah terus hal yang demikian. Terus hal yang demikian, kebencian itu terus. Wa yabqa, dia tetap. Kalau ghadab yang luar biasa ini, kebencian itu semakin menggelora terus menerus, nggak ada turunnya. Benci terus, benci, makin lama makin benci. Nah, ini kebencian yang demikian yang berbahaya, saudara. Akan merusak diri orang itu, akan merusak hati orang itu. Akhirnya terbakarlah hatinya, hilanglah akalnya untuk melakukan kebaikan, untuk berpikir secara jernih, secara sehat, hilang. Sehingga dalam pandangan matanya orang yang ghadabnya yang sudah sampai ke ubun-ubun, di mata dia orang yang dibenci itu tidak ada baiknya.
Setiap apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci itu pasti salah di mata dia. Jangankan keburukan, kebaikan pun tetap akan dianggap salah di mata dia. Begitu dahsyatnya, saudara. Ghadab ini, kemurkaan ini. Makanya berbahaya sekali. Sifat ghil dan ghadab ini akan menghancurkan kebaikan yang pernah kita lakukan, ibarat api yang membakar sekam. Lama-lama api tadi akan terus membara di dalam, walaupun tidak kelihatan tapi asapnya mengepul. Lama-lama sekam itu akan habis menjadi abu. Begitu juga ghil dan ghadab tadi, ya, itu akan membakar habis seluruh amal pahala kita, pahala amal kita, sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi abu dan tidak bersisa sedikit pun. Makanya berhati-hatilah menjaga itu semua. Berhati-hatilah menjaga itu semua. Jangan sekali-kali kita mengungkit kebaikan kita yang dilakukan kepada orang lain. Serahkanlah kepada Allah, sudah. Perkara orang itu berbuat salah kepada kita, biarkan urusan dia dengan Allah. Biarkan. Tidak usah kita ungkit-ungkit. Dan tidak perlulah kita kemudian menjadi dendam. Sebab kemarahan yang sampai ke puncak ubun-ubun akan menimbulkan dendam. Makanya sebutnya dendam kesumat. Kalau sudah dendam kesumat itu dendam yang membara. Ini yang berbahaya. Berbahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mu'minu laisa bihaqudin." Summa haddul hasadi karahatu ni'mati. Al-mu'minu laisa bihaqudin, bahwasanya orang mukmin itu laisa bihaqudin, bukanlah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi orang mukmin itu bukanlah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Dengan kata lain, apabila kita mengaku orang yang beriman, maka tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang lain. Itu cirinya orang mukmin. Ya. Kalau masih selalu mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain, berarti imannya belum sempurna, saudara. Berhati-hati ya, imannya tidak sempurna. Dan sekali lagi tadi akan menggugurkan kebaikan kita. Tidak ada gunanya. Sudah susah payah kita melakukan kebaikan, tapi kita hancurkan sendiri. Kita bangun amal soleh kita, tapi kita robohkan sendiri. Ini banyak yang begitu, gara-gara tidak tahu ilmunya. Akhirnya di akhirat menjadi muflis, menjadi bangkrut. Walaupun banyak kebaikannya, tapi menjadi bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumahadul hasadi. Nah, kemudian patokan dari hasud, dari dengki itu karahatun ni'mati wa hubbuz zawaliha anil mun'ami alaihi. Jadi sifat hasad dengki itu adalah karahatun ni'mah, tidak menyukai nikmat, ya. Wa hubbuz zawaliha, dan dia senang apabila nikmat itu hilang, anil mun'im, dari orang yang mendapat nikmat. Jadi orang hasud itu, ya, tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Itu orang hasud. Dia senang kalau seandainya orang lain tidak mendapat nikmat. Jadi kalau orang mendapat kesenangan, dia nggak suka. Ketika melihat orang lain sukses, berhasil, dia nggak senang. Tapi ketika melihat orang lain hancur, dia senangnya bukan main. Ini orang hasud namanya. Ini sifat hasud nih. Hati-hati. Ya. Ketika orang lain berhasil dalam studinya, dalam usahanya, dalam dagangnya sukses, wah, dia marah. Dia nggak senang. Tapi giliran orang itu bangkrut, tidak punya apa-apa, dia senangnya bukan main. Nah, ini namanya hasud. Sifat hasud. Ya, itu. Wa wa min nata'ijil iqdi wal hiqdu min nata'ijil ghadab.
Adapun hasud itu ya, merupakan sebagian daripada mengungkit-ungkit. Ya. Dan adapun hikdu itu mengungkit-ungkit itu min tanahijil ghadab, sebagian daripada buahnya marah. Jadi hasud itu diawali dari mengungkit-ungkit tadi. Kemudian mengungkit-ungkit itu diawali dari kemarahan, dari kemurkaan. Fal hasadu far'un far'i. Adapun hasad itu adalah dahan-dahannya. Wal ghadabu aslul asli, dan kemurkaan, kemarahan itu merupakan penyebabnya. Jadi penyebabnya itu dendam, saudara. Kemarahan. Dari kemarahan itu kemudian terjadilah mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Jadi merupakan kemarahan ini penyebab awalnya. Setelah mengungkit-ungkit, maka timbullah hasud. Karena dia masih tetap marah kepada orang yang dibencinya. Pasti dia nggak senang kalau orang yang dibencinya ini hidupnya senang. Nggak senang pasti. Ya. Yang dia senang itu apabila orang yang dibencinya ini susah, menderita. Oh, senang banget dia. Masya Allah. Syukur lo. Susah syukur. Gua syukurin lo. Tapi giliran derajatnya naik, hidupnya lebih baik, wah, dia nggak bisa tidur. Orang yang hasud. Kurang ajar. Jangan-jangan itu hasil korupsi. Jangan-jangan itu haris maling. Wah, segala macam difitnah. Nah, itu orang hasud. Bahaya bener nih hasud. Makanya hasud ini bisa menggugurkan amal, menggugurkan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu. Ya. Janganlah kamu saling berhasud, wala tanajasu, dan janganlah kamu semua itu ya, menawar barang, wala tabaghadu wala tadayaru wala yabghi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jadi kita dilarang juga ya, karena kebencian itu kita menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Ya. Menawar barang, ini cirinya juga kelakuannya. Teman kita sudah nawar barang nih. Katakanlah mau beli HP umpama. Harganya 3 juta. Karena dia ingin menjatuhkan orang ini biar orang ini nggak punya HP. Akhirnya dia tawar ulang kepada toko tuh, counter itu. Udah, bos, saya beli 3,5 juta dah. Gitu ya. Dia tawar tuh. Dengan tujuan apa? Supaya orang itu tidak terbeli orang itu. Nah, ini hasud. Gak boleh melakukan seperti itu, sudah seperti itu. Tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Begitupun tidak boleh kita melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Haram. Jangan ya. Gitu. Biar ceweknya tertarik ke kita lamar lagi dengan mahar yang lebih tinggi. Ada perempuan yang sudah dilamar sama laki-laki lain. Nong, tak lamar ya. Ya, siap. Maharnya dari kakang cuma 5 juta ya. Karena yang laki-laki ini orang kaya. Wah, jangan mau. Nanti kakang yang maharnya 100 juta. Nah, kalau kebetulan perempuannya matre, milih yang 100 juta daripada 5 juta. Ya, itu nggak boleh. Ya, dengan tujuan agar si perempuan itu tidak kawin dengan laki-laki itu nggak boleh, itu haram. Perlakuan seperti itu, menawar barang juga nggak boleh. Ya. Wa kunu ibadallah, dan begitulah kamu semua wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan al-muslimu akhul muslim, sesungguhnya kalian semua itu bersaudara sesama muslim. Antara satu muslim dengan muslim yang lain, sesungguhnya kalian itu bersaudara wahai hamba Allah, kata Allah. Ibadallah, kalian itu bersaudara. Oleh karena itu kenapalah kalian sesama bersaudara saling hasud, saling dengki, apalagi saling dendam? Bukankah kalian bersyahadat yang sama, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?
Dan dengan diikat oleh kalimat syahadat itu, maka kalian menjadi bersaudara. Oleh karena itu jangan putuskan persaudaraan kalian. Jangan putuskan kalimat syahadat kalian dengan kemarahan dan hasud dengki. Karena Allah sudah mengikat kalian dengan kalimat syahadat, berarti kalian bersaudara satu sama lain. Apabila kalian melakukan hasud dan dengki, berarti kalian memutuskan syahadat kalian sendiri. Karena Allah mengatakan kalian adalah bersaudara. Nah ini saudara-saudara sekalian, suatu amalia yang seringkali tidak mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah. Mengakunya kita adalah sesama muslim, tetapi seringkali kita bersengketa sama muslim sendiri. Mengakunya kita manusia beriman, tetapi seringkali kita bermusuhan dengan sesama mukmin sendiri. Kalaulah bermusuhan itu, berperang itu dengan kafir, begitulah seharusnya. Kenapa saling menyakiti sama muslim? Kenapa saling bermusuhan sama muslim hanya karena berbeda pendapat? Apalagi karena perkara-perkara yang sepele. Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi berpecah belah satu sama lain, saling menghujat, saling menfitnah. Kenapa harus demikian? Padahal kalian adalah ikhwanul muslim, kalian adalah saudara sesama muslim. Semestinya saling membantu, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Bukan begitu, Pak? Iya, Pak ya. Iya, jangan tidur, Pak. Iya, jangan tidur, Pak. Nanti nggak jelas. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ada peristiwa yang sangat menarik berkaitan dengan ghadab wal hasad ini. Anil Hasan bin Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Hasan bin Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Kanjeng Rasul sudah bersabda, al-ghillu wal hasadu yakulanil hasanati kama ta'kulun narul hatab. Bahwasanya mengungkit-ungkit kebaikan, wal hasad dan hasud dengki itu yakulanil hasanat, itu memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, seperti membakarnya api terhadap kayu bakar. Jadi hasud dan dengki itu, mengungkit-ungkit itu seperti membakar kebaikan, seperti api membakar kayu bakar, sehingga kayu tadi menjadi arang dan abu. Hukiya anna iblis ana ataba Fir'aun, diriwayatkan, ada sebuah riwayat yang sangat menarik di sini. Anna iblisa, bahwasanya iblis, tahu iblis? Tahu ya? Kalau tidak tahu iblis, hati-hati. Dedengkotnya kejahatan itu iblis yang telah menggoda Nabi Adam. Ataba Fir'aun, kemudian datanglah iblis nih mengetuk pintu Fir'aun, mengetuk pintu rumah Fir'aun. Jadi iblis pernah datang kepada Fir'aun. Tahu Fir'aun ya? Ya. Nah, Fir'aun ini adalah raja yang paling zalim, mengaku dirinya tuh Tuhan. Maka diriwayatkan di sini iblis datang. Iblis datang kepada Fir'aun. Faqara 'alaihi al-bab. Terus iblis tadi mengetuk-ngetuk pintu rumah Fir'aun. Faqala Fir'aun, maka ngomong Fir'aun ini, karena rumahnya, istananya ada ngetuk-ngetuk. Fir'aun ngomong, "Man hadza?" Siapa itu? Kata Fir'aun. Siapa itu? Ngetuk-ngetuk pintu rumah. Gaya Fir'aun, penguasa. Faqala, kemudian ngomong si iblis nih di luar pintu, "Lau kunta ilahan ma jahilta." Katanya, kamu ini mengaku Tuhan Fir'aun, kata iblis. Tapi kenapa kamu bodoh, tidak tahu aku? Kena cemes ke Fir'aun. Fir'aun kan mengaku Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Kata iblis, katanya kamu mengaku Tuhan Fir'aun, tapi kok kamu nggak kenal aku? Nah, kalau Tuhan kan pasti tahu ya. Tahu lah, yang namanya Tuhan tahu.
Semua yang diciptakannya oleh Allah, Allah tahu. Allah menciptakan sesuatu pasti tahu. Nah Fir'aun kedatangan iblis nggak tahu. Dia tanya mana ada siapa ya? Ya. Falamma dakhala, kemudian ketika iblis ini masuk ke rumah Fir'aun, qala, ngomong iblis di Fir'auna kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka? Kata iblis nih ngomong kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka? Tahukah kamu hai Fir'aun, fil ardi, di bumi ini, di dunia ini, man huwa syarrun minka, seseorang yang lebih buruk daripada kamu? Iblis ngomong gitu kepada Fir'aun. Tahukah kamu hai Fir'aun, di bumi ini ada orang yang lebih buruk daripada kamu? Bayangkan, iblis itu seburuk-buruknya makhluk, karena dilaknat oleh Allah. Iblis laknatullah. Tapi iblis mengatakan, tahukah kamu, Fir'aun ini adalah sejahat-jahatnya penguasa, sejahat-jahatnya penguasa, sejahat-jahatnya kepala negara adalah Fir'aun di dalam sejarah. Tapi iblis mengatakan, tahukah kamu hai Fir'aun, di bumi ini ada orang yang lebih jelek daripada kamu Fir'aun? Bahaya ya, Fir'aun aja udah seperti itu, jeleknya, buruknya kelakuannya karena menganggap dirinya Tuhan. Tapi kata iblis, ada yang lebih jelek dari kamu. Qala, kemudian Fir'aun ngomong, man huwa, siapa dia? Siapa yang lebih jelek dari saya? Kata Fir'aun. Qala, iblis ngomong lagi, al-hasidu wa bil hasadi waqa'tu fi hadhil bihnah. Iblis berkata, orang yang lebih buruk daripada kamu yaitu orang yang hasud. Orang yang hasud, orang yang dengki. Jadi orang yang dengki itu lebih buruk daripada Fir'aun. Orang yang hasud itu lebih buruk daripada Fir'aun, kata iblis. Ya. Fir'aun begitu buruknya, begitu jahatnya. Orang hasud lebih buruk, lebih jahat daripada Fir'aun. Dahsyat ya. Makanya wajar kalau kemudian hasud ini akan membakar pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan. Begitu buruknya perbuatan hasad ini. Wabil hasadi, dan kesebab hasud inilah, kata iblis, dengan sebab hasud inilah waqa'tu fi hadhil mihnah, yang telah menyebabkan aku, kata iblis, terkena oleh fitnah ini. Artinya yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah ya, dan akan ditetapkan sebagai ahli neraka, itu karena hasudnya iblis. Jadi iblis ngasih tahu, hai Fir'aun, karena hasud inilah maka aku jadi kena fitnah seperti sekarang ini. Jadi karena penyakit hasud itulah iblis dilaknat oleh Allah. Kemudian iblis ditetapkan sebagai ahli neraka. Begitu dahsyatnya. Iblis hasud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Iblis diciptakan dari api, sedangkan kamu Adam dari tanah, maka aku lebih mulia, kata iblis. Kemudian Allah memerintahkan agar iblis hormat kepada Adam. Iblis tidak mau karena hasudnya tadi. Sampai-sampai perintah Allah pun ditentang karena hasudnya, karena dengkinya, karena dendamnya kepada Adam, sampai-sampai dia nggak mau taat sama Allah. Nah ini bahaya saudara, jangan sampai ada hasud dalam diri kita. So boleh jadi kalau orang yang hasud, dengki, yang mendarah daging, yang membakar hatinya sampai ke ubun-ubun, itu akan melupakan kebenaran, akan melupakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah itulah saudara-saudara sekalian ya, dua perkara tadi, berhati-hati jangan sampai hinggap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang pertama adalah mengungkit-ungkit kebaikan, yang kemudian hasud. Hasud itu adalah tidak senang melihat orang bahagia, tapi dia senang melihat orang lain susah. Hati-hati, jangan sampai ada.
Karena itu adalah penyakit terbesar yang dialami oleh iblis, sehingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, hati kita dan pikiran kita Amin, ya dari Allah. perbuatan-perbuatan Amin. hasud, dengki dan juga menguntit-undat ya, atau mengingat-ingat ya, perbuatan yang sudah kita lakukan. Ikhlaskanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan kita dengan balasan yang berlipat ganda dan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.